Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab yang baru, yaitu ikatan kimia ya. Nah, tapi sebelum melanjutkan ke pokok materi tersebut, kita akan sedikit berpikir dulu atau memikirkan zat-zat kimia yang ada di sekitar kita. Contohnya yang sering kita pakai untuk menulis saja ya, misalnya kertas. Nah, tahukah kalian kalau kertas ini itu tersusun dari senyawa-senyawa selulosa, dan senyawa-senyawa selulosa itu terdiri dibentuk dari unsur C, lalu H dan O. Nah, bagaimana unsur-unsur tersebut saling berikatan dan mengapa unsur-unsur tersebut saling berikatan? Nah, akan kita jawab dalam materi kita kali ini ya. Oke. Nah, fakta di alam menunjukkan bahwa atom-atom gas mulia itu berada dalam keadaan tunggal atau monoatomik ya. Nah, yang mana sih gas mulia itu? Nah, kita tunjukkan ya. Nah, ini dia unsur-unsur gas mulia, yaitu golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan seterusnya. Nah, gas mulia itu merupakan unsur-unsur yang sangat sulit untuk bereaksi. Buktinya, sangat sedikit sekali senyawa yang bisa ditemukan di alam yang unsur pembentuknya itu gas mulia. Itu artinya unsur gas mulia itu sulit bereaksi dengan unsur yang lain ya. Berbeda dengan unsur oksigen misalnya ya. Kita bisa menemui oksigen dalam bentuk senyawanya. Banyak sekali di dunia ini senyawa yang dibentuk oleh unsur oksigen. Contohnya CO2, CO, SO2, SO3, lalu CaCO3, H2SO4, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Itu membuktikan bahwa oksigen itu berikatan dengan unsur-unsur lain, ya. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hossel dan Lewis itu menduga atau mengatakan bahwa gas mulia itu adalah unsur-unsur yang paling stabil. Nah, jika dilihat dari konfigurasinya, oke, kita lihat konfigurasi gas mulia ya. Ini dia konfigurasi gas mulia dimulai dari helium dan xenon ya. Gas mulia dengan helium itu konfigurasinya 2, lalu neon itu 28 dan seterusnya. Nah, terlihat di sini bahwa unsur-unsur gas mulia itu mempunyai elektron valensi 2 dan 8 ya. Berdasarkan konfigurasi tersebut, mereka berpendapat bahwa konfigurasi yang stabil itu adalah konfigurasi gas mulia yang disebut dengan konfigurasi duplet kalau elektron valensinya 2, dan konfigurasi oktet kalau elektron valensinya 8. Nah, oleh sebab itu, maka unsur-unsur lain selain gas mulia itu berusaha mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lainnya. Nah, tujuannya satu ya, yaitu memiliki konfigurasi yang stabil seperti gas mulia. Nah, salah satunya dengan cara berikatan kovalen. Apa itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ini dia definisinya. Ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama elektron ya. Ikatan ini terjadi antar unsur non-logam dengan non-logam. Jadi kalau kita lihat dalam tabel periodik, unsur non-logam itu sangat sedikit ya. Kalau yang warna merah, kuning, lalu orange ini merupakan unsur-unsur logam ya. Dari sini logam sampai sini sampai yang hijau. Lalu yang biru ini itu merupakan metaloid dan non-logam itu sisanya. Jadi dari C, N, O, P, S, Se, F, C, L, B, R, I, tidak terlihat ya, AT, dan satu lagi itu hidrogen. Nah, itu saja unsur-unsur non-logam. Jadi, ikatan yang dibentuk antar unsur-unsur tersebut itu merupakan ikatan kovalen ya. Oke, balik lagi ke materi kita. Nah, untuk menggambarkan ikatan kovalen itu dapat digambarkan dengan cara atau dengan rumus dot Lewis. Dot itu artinya titik ya. Jadi rumus dot Lewis itu merupakan diagram titik yang menggambarkan jumlah elektron valensi masing-masing unsur. Contohnya seperti ini ya. Kita akan menggambarkan rumus dot Lewis untuk unsur nitrogen dengan nomor atom 7, lalu unsur oksigen dengan nomor atom 8, dan fluor dengan nomor atom 9, hidrogen dengan nomor atom 1, dan karbon dengan nomor atom 6. Nah, caranya sebenarnya kita harus ada dua cara ya.
Ada cara yang singkat atau yang mudah, ada juga cara yang tidak mudah ya. Jadi untuk cara yang mudah, misalnya ini nitrogen ya, kita lihat saja ini golongannya. Nitrogen itu ada di golongan 5A. Artinya dia mempunyai elektron valensi sebanyak 5 ya. Jadi kita tuliskan dulu nitrogennya, lalu kita tulis valensinya 5 ya. Untuk menuliskan valensinya atau titik-titiknya itu bisa di atas, di bawah, di kanan dan di kiri ya. Ibu ulang ya, di atas, bawah, kanan dan kiri. Dan ini lebih baik dituliskan secara berurutan agar kita tahu nanti yang sudah berpasangan dan yang belum berpasangan ya. Jadi contohnya seperti ini. Tadi N itu golongannya 5 ya. Kita lihat lagi, ini dia N dengan golongan 5A. Oke, jadi kita tuliskan titiknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu oksigen ya dengan nomor atom 8. Kita lihat dalam tabel periodik oksigen itu ada di golongan berapa? Nah, ini dia oksigen itu golongannya 6. Berat 6A ya. Berarti valensinya juga 6. Jadi titik-titiknya itu ada 6 ya. Oksigen, ini sudah Ibu tuliskan, berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu F itu dia golongan ke-7. Kita lihat dalam tabel periodik, ini dia F, golongannya 7A. Jadi dia punya valensi 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hidrogen itu golongan 1A ya, berarti dia punya valensi 1. Lalu karbon itu golongannya adalah 4. Ini dia karbon, golongannya 4A, berarti valensinya juga 4 ya. Kita tuliskan dot Lewisnya 1, 2, 3, 4. Nah seperti ini. Jadi hanya titik-titik saja ya. Untuk cara panjangnya sebenarnya kita harus buat dulu konfigurasinya seperti tadi ya. Jadi N itu nomornya 7, berarti konfigurasinya 2, 5. Nah elektron valensinya 5 ya, jadi yang digambarkan sebagai titik-titiknya itu hanya 5 buah. Lalu oksigen itu nomornya 8, konfigurasinya 2, 6. Jadi yang kita gambarkan titik-titik elektron valensinya itu hanya 6. Lalu fluor itu nomornya 9, konfigurasinya 2, 7. Jadi yang kita gambarkan elektron valensinya itu 7 buah titik ya. Lalu C dengan nomor atom 6, berarti valensinya 2, 4. Berarti kita gambarkan titik-titik elektron valensinya sebanyak 4. Lalu H itu nomor atomnya 1, berarti valensinya juga 1. Jadi kita gambarkan titiknya 1. Jadi bisa dengan dua cara ya. Kita lihat golongannya dan langsung dituliskan titik-titik elektron valensinya berdasarkan nomor golongannya. Dan yang kedua, kita buat konfigurasi dulu, baru kita tuliskan titik-titik elektron valensinya. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut kita menggambarkan ikatan kovalen dengan rumus dot Lewis ya. Contohnya ikatan kovalen pada molekul Cl2. Nah nomor atom Cl itu adalah 17. Kita buat dulu konfigurasinya, berarti 2, 8, 7. Berarti dia punya 7 elektron valensi. Nah, molekul Cl2 itu berarti memiliki 2 unsur Cl ya. Jadi kita tuliskan Cl-nya ada 2, Cl, Cl. Dan masing-masing Cl itu punya valensi 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Cl yang ini juga 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kita lihat ini elektron-elektron yang sudah berpasangan, yang sudah berdua ini sudah berpasangan ya. Dan yang sudah berpasangan ini yang namanya pasangan elektron bebas. Dan pasangan elektron bebas itu karena dia sudah berdua tidak boleh berpasangan lagi ya. Jadi kalau diasumsikan seperti manusia, jadi yang sudah menikah itu tidak boleh menikah lagi ya. Maaf ya. Nah, kalau yang belum berpasangan atau masih jomblo itu masih bisa berpasangan. Contohnya yang ini nih, ini masih jomblo nih.
Ini juga masih jomblo. Ini yang bisa berpasangan. Dan ini mereka akan membentuk ikatan. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, Ibu perkenalkan ini yang namanya molimod ya. Dan molimod itu dipakai untuk menggambarkan model molekul ya. Jadi ini merupakan contoh molimod Cl. Dan ini punya satu tangan ya, seperti ini nih. Jadi tangannya atau ini nih tangannya itu ada satu. Kenapa satu? Karena si Cl ini tadi hanya mempunyai satu elektron yang bisa dipakai untuk berikatan. Jadi kalau Cl berpasangan dengan Cl, jadi dia seperti ini. Ini dia penggambaran molimodnya ya. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Contohnya ikatan kovalen pada molekul H2 dengan nomor atom H itu 1 ya. Berarti konfigurasinya 1. Berarti masing-masing H itu mempunyai 1 elektron valensi. Ya. Karena molekulnya H2 berarti hanya ada 2 ya, H dan masing-masing valensinya 1. Nah, karena ini masih jomblo, jadi ini bisa dipasangkan. Nah, ini dia elektron yang dipakai untuk berikatan. Jadi ini kedua elektron ini dipakai bersama-sama oleh H yang satu dengan H yang lainnya ya. Oke, lanjut. Ikatan kovalen pada NH3 dengan nomor atom N itu 7 dan H itu 1. Maka kita harus menuliskan masing-masing konfigurasi kedua unsur tersebut ya. Oke, ini dia konfigurasinya 7N berarti konfigurasinya 25. Nah, berarti elektron valensinya N itu 5 ya. Kita gambarkan ya. Konfigurasi N itu sebelum ke sana, kita lihat dulu ini molekul NH3. Ini mempunyai 1 unsur N dan 3 unsur H. Nah, N itu merupakan sebagai unsur atau atom pusat. Jadi atom yang di tengah-tengah ya. Biasanya atom pusat itu ditulis di awal rumus molekul. Contohnya NH3 berarti atom pusatnya N, CO2 berarti atom pusatnya C, SO2 berarti atom pusatnya S gitu ya. Pokoknya yang pertama dituliskan dalam rumus senyawa itu biasanya merupakan atom pusat ya. Nah, kita tuliskan molekul NH3 itu N-nya ada 1 dan H-nya ada 3 ya. Dan valensi N itu adalah 5. Jadi kita tuliskan di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita pakai rumus dot Lewisnya dengan tanda X ya, biar beda dengan H. Yang H itu valensinya 1. Berarti masing-masing H itu punya 1 elektron. Nah, ini kita gambarkan dot Lewisnya. Lihat, ada yang jomblo tidak? Ada ya. Nah, ini masih jomblo, kita pasangkan. Ini juga jomblo, kita pasangkan. Ini juga jomblo, kita pasangkan. Nah, maka inilah ikatan kovalen yang terbentuk antara unsur N dengan H pada molekul NH3. Lalu selanjutnya, kita gambarkan ikatan kovalen pada molekul O2 dengan nomor atom O itu 8. Berarti konfigurasinya 2, 6. Berarti kalau molekul O2, O-nya ada 2 ya. Dan masing-masing unsur O itu punya 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang jomblo tidak? Ada ya. Nah, ini dia yang jomblo, kita pasangkan yang jomblo 1 dengan jomblo 1, jomblo 2 dengan jomblo 2. Dan kalau diperbagus gambarnya jadi seperti ini. Oh. Nah, ikatannya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ikatan kovalen pada N2 dengan nomor atom 7 ya, N itu. Berarti konfigurasinya 25 ya. 25. Berarti masing-masing N itu punya 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan N yang ini juga sama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang jomblo kita pasangkan. 1, 2, 3. Berarti kalau dirapihkan ya, gambarnya akan seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Kita review lagi ya contoh-contoh yang barusan kita buat. Pada molekul H2 itu masing-masing atom H itu menyumbangkan 1 elektron valensi untuk berikatan. Nah, itu begitupun dalam molekul NH3.
masing-masing atom N dan H itu menyumbangkan satu elektron untuk berikatan. Coba lihat yang ini ya. Satu dari N, satu dari H. Ini satu dari N, satu dari H. Satu dari N, satu dari H. Nah, ikatan kovalen yang seperti itu, di mana masing-masing atom menyumbangkan satu elektron valensi untuk berikatan, itu yang dinamakan dengan ikatan kovalen tunggal. Ini juga sama ya, ikatan kovalen tunggal. Oke, lanjut. Sekarang, kalau masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron untuk berikatan, contohnya seperti ini ya. Yang oksigen yang ini menyumbangkan 2 elektron. Ini yang dipakai untuk berikatan. Oksigen yang ini juga memakai 2 elektron untuk berikatan. Nah, itu yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Dan kalau masing-masing atom menyumbangkan 3 elektron untuk berikatan, maka itu yang namanya ikatan kovalen rangkap 3. Oke, mudah kan ya? Mudah-mudahan kalian bisa menggambarkan struktur Lewis dengan benar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.